hanya Engkau yang layak diagungkan, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik semua. Ya, suaranya Pak Jim kencang tuh dari belakang tuh. Iya. Ya, senang sekali hari ini Selasa 19 Desember 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan ya. Baik, Ibu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Silakan Bu Jim. Ya. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama dalam waktu-waktu ini, bulan-bulan Desember ini, semua sedang merayakan Natal, saudara. Tapi kita harus mengerti arti dan makna Natal sebenarnya, sehingga apa yang dijanjikan di dalam makna Natal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan sekedar kita sorak-sorai, kita bepergian, makan minum, tapi kita tahu arti makna sebenarnya bahwa Natal adalah perkara-perkara mujizat. Saudara, Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan perkara mujizat. Karena Natal itu sendiri adalah mujizat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu, anak darah ya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di mana kelahiran Yesus itu adalah dari seorang anak darah, saudara. Saudara, kalau Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu maka ada sukacita yang besar. Biarlah pada masa-masa Natal ini kita harus ingat,
Tuhan, saya mau berjalan bersama Tuhan senantiasa. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Ini yang menjadi satu patokan hidup kita, yaitu kita mau berjalan bersama Tuhan senantiasa. Karena kalau kita bersama Tuhan, kalau kita jatuh, saudara, maka Tuhan itu yang akan mengangkat kita. Saudara, hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan air mata. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka hidup kita ini penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri adalah sumber sukacita. Kalau kita berjalan di dalam dunia ini, saudara, kita selalu hidup dengan dunia ini, maka kita akan mengalami penuh air mata. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, Emmanuel, maka hidup ini akan penuh dengan sukacita. Saudara, dunia ini penuh dengan duka cita. Bahkan ada pepatah berkata, dunia ini tempatnya lembah air mata. Di dalam dunia ini tidak ada damai dan sukacita. Sukacita dan damai dunia ini kalau kita menikmati, kita harus bayar. Saudara. Mau senang-senang, kita harus bayar. Setelah bayar, selesai senang-senang, kita kembali kepada dunia lagi. Karena kesukaan di dunia ini sementara. Ya, kita mau senang-senang, mau makan, mau apa, saudara. Kita mau nonton, kita mesti bayar kalau kita mau sukacita di dunia ini. Tapi setelah itu kita kembali lagi, saudara. Tapi karena kesukaan sejati itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau Emmanuel Tuhan bersama kita tidak perlu takut. Kita apa yang perlu kita khawatirkan? Dia akan mematahkan segala belenggu-belenggu kehidupan kita. Saudara, di dunia ini ada 3 hal yang membuat manusia sengsara. Ya. Apa persoalan kita sepanjang tahun 2023 yang membuat kita ini sengsara dalam hidup kita? Ayo kita bayangkan, kita renungkan sejenak, kita evaluasi sepanjang tahun 2023 yang membuat kita sengsara. 1, ada kuk. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya, ada kuk. Kuk itu suatu beban yang berat, yang menekan hidup manusia. Dan beban yang membuat kita letih, lesu. Kuk ini ditunggangi iblis yang menjajah hidup kita. Sehingga kita makin lama makin menekan, makin tertekan, makin stres, makin depresi, ya, makin khawatir, makin takut, saudara. Makin semuanya makin terjadi yang buruk. Sehingga pikiran kita nggak positif lagi, pikiran kita negatif karena kita melihat keadaan kita sebenarnya bahwa kita ini stres, kita mengalami di dunia ini stres, banyak penjajahan yang menimpa hidup kita dalam segi keuangan kita, keluarga kita, persoalan kita yang tidak pernah selesai sepanjang tahun 2023 terus menjajah pikiran kita. Kapan ya ini terjadi? Kapan ini terjadi? Kapan keuanganku terjadi? Kapan? Terus kita tanya, dan ini menjadi beban hidup kita yang tidak pernah terselesaikan. Yang kedua yaitu gandar. Gandar itu yang ada di bahu kita. Gandar ini berat, saudara. Dikatakan membuat kita tuh terbungkuk-bungkuk, ya. Tidak berdaya, lebih daripada kuk. Kalau bergandar ini membuat hidup kita tidak berdaya. Kadang-kadang kita bisa akhirnya jatuh tergeletak, saudara. Tanpa kita sadari, akhirnya kita jatuh tergeletak dan kita merasa hidup saya kok semakin parah, ya. Terbungkuk-bungkuk sampai nggak kuat lagi. Saudara, ada satu peristiwa di Surabaya, saudara, bahwa sebuah toko yang terkenal di Sidoarjo, saudara. Karena ini juga sudah viral, yaitu toko yang jual kerupuk bandeng asap yang paling besar di Sidoarjo. Itu dia mempunyai beberapa anak, 5 anak, saudara. Dan kita lihat bahwa anak ini menghadapi satu stres. Ada gandar, ada kuk yang ada di hidupnya.
Saudara, sehingga dia akhirnya dia tidak berdaya lagi dengan hidupnya. Dia tergeletak. Apa yang terjadi? Dia akhirnya melarang orang tuanya masuk ke dalam toko itu lagi. Toko itu dikuasai oleh dia, papanya diusir. Kalau papanya nak keluar, papanya akan dibunuh. Papanya sampai bilang, ini anak umur 25 tahun, papanya 70 tahun, saudara. Dia bilang, anak ini disekolahkan di sekolah yang paling kelas, saudara. Tetapi di akhirnya anaknya ini mengusir papanya keluar dari toko ini. Dan toko ini dikuasai oleh dia. Dan dia dibantu oleh beberapa pegawainya. Karena beberapa pegawainya diberi uang. Sehingga akhirnya orang tuanya sekarang nggak ada rumah. Karena dikuasai anaknya. Akhirnya ditampung di anak pertamanya. Saudara, ini keadaan dunia yang membuat gandar kita, membuat kita tidak berdaya. Akhirnya kita mengalami segala pikiran kita yang kacau. Ya, apapun bisa terjadi, saudara. Yang ketiga, ada tongkat penindas, tongkat iblis. Tongkat yang mengajar kita bisa-bisa. Tongkat yang memukul kita siang dan malam. Tongkat sakit penyakit yang membuat kita tidak pernah bisa sembuh. Bahkan membinasakan tubuh kita. Tongkat yang menindas kita siang dan malam. Sehingga kita selalu mengalami kekalahan dan kekalahan. Saudara, inilah ada ada gandar, ada tongkat seperti penindas. Yang senantiasa menguasai hidup kita. Saudara, kalau manusia ini belum bertemu dengan Yesus, kita tidak akan tahan hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Selama kita belum bertemu dengan Yesus, itulah untuk Yesus datang ke dunia untuk mematahkan segala gandar dan tongkat si penindas. Dan biarlah hari-hari ini merupakan hari terakhir di dalam hidup kita. Untuk kita mau mempunyai satu komitmen bahwa aku betul-betul mau berjalan dengan Yesus. Karena kalau kita mau berjalan dengan Yesus, saudara, kita nggak perlu khawatir. Bunga di padang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apa yang mau kita khawatirkan? Tuhan memelihara hidup kita. Dia akan membukakan sungai-sungai yang besar di dalam kita. Pintu-pintu gerbang akan dibukakan, saudara. Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara? Kalau kita bertemu Yesus, lahir Yesus betul-betul di dalam hidup kita, maka kita tidak membawa tongkat penindas, tapi kita membawa tongkat kuasa Allah yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Sehingga hidup kita bisa mengalami sungguh-sungguh revival yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, Natal adalah jawaban bagi penderitaan manusia. Yang kedua, kalau Emmanuel Tuhan beserta kita, maka kita akan mengalami keajaiban dan keajaiban. Kenapa? Karena Yesus yang ada dalam hidup kita, ya Emmanuel Tuhan beserta kita, dia adalah penasihat yang ajaib. Dia penasihat yang ajaib. Kalau kita punya penasihat yang ajaib, saudara, maka kita akan dinasihati, diberikan nikmat. Hidup kita akan mengalami keajaiban. Jangan cari nasihat manusia, saudara. Nasihat manusia itu nol besar. Tidak memberikan jalan keluar, saudara. Tidak memberikan jalan keluar. Tapi kalau kita mempunyai penasihat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jalan yang salah akan diluruskan. Dia penasihat yang tanya sama dia melalui apa? Firman-Nya. Tanya sama dia, dia akan meluruskan jalan hidupmu. Dia akan memberkati hidupmu. Dia akan membahagiakan keluargamu. Saudara, dia akan memulihkan keadaan rumah tanggamu, keadaanmu. Dia akan menyelesaikan segala masalahmu. Karena dia berkata, segala perkara akan tertanggung dalam dia. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita menjadi kebaikan
dalam hidup kita. Dia penasihat yang ajaib. Lahirnya saja, saudara, sudah dinubuatkan 700 tahun. Lahirnya secara ajaib. Lahir dari seorang anak darat. Tempat lahirnya juga ajaib. Dia lahir di kandang yang kotor, yang hina, yang bau, bersama binatang-binatang. Yang penting, saudara, bukan kotornya, tetapi terbukanya. Walaupun kandang, tapi kalau ada Yesus, di situ menjadi tempat yang ajaib dan dahsyat, saudara. Hatimu, saudara, kita mungkin kotor, mungkin hina, mungkin najis. Tapi kalau hati kita terbuka untuk kita mau dipimpin Tuhan dalam hidup kita, saudara, maka kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Tapi kalau hatimu merasa bersih, ya merasa sudah pandai, sudah punya segalanya, hatimu tertutup, kita kan tidak mengerti. Saudara, perbuatannya ajaib. Dia dibaptis secara ajaib. Umur 12 tahun bisa mengajar secara ajaib di tengah-tengah orang-orang, saudara. Umur 30 dia melayani 3,5 tahun. Air dirubah jadi anggur, ajaib. Orang buta melihat, ajaib. Tuli mendengar, ajaib. Orang bisu berkata-kata, ajaib. Orang lumpuh berjalan ajaib. Bahkan orang mati sekalipun Lazarus dibangkitkan. Perkara-perkara ajaib. Saudara, dia juga mati secara ajaib, saudara. Dia digantung antara langit dan bumi. Ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi. Dia menanggung dosa umat manusia. Dia ditinggalkan bapaknya saat itu. Dia berkata, Eloi oleh lama sabachthani. Gerhana matahari bukan 3 menit, tapi 3 jam kegelapan terjadi. Tentara Romawi yang menghunus pedang ketakutan dan berkata, sesungguhnya ini anak Allah. Saudara, dia juga bangkit secara ajaib pada hari ketika batu yang besar menutupi, saudara, kuburannya terguling, saudara. Terjadi sesuatu yang ajaib, saudara. Penjaga-penjaga ketakutan. Yesus tidak bisa dibelenggu dengan maut karena dia ajaib, saudara. Malaikat Tuhan berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan dia naik secara ajaib di hadapan 500 orang. Dia akan datang kembali juga secara ajaib. Di dalam dia selalu ada keajaiban. Kalau dia itu ada dalam hidup kita, saudara, hidup kita akan perlu revival dan keajaiban. Saudara, di dalam dia ada pengharapan. Saudara, Natal tidak bisa dipisahkan dengan mujizat. Natal itu sendiri penuh dengan perkara mujizat. Dari lahir sampai mati, sampai dia bangkit. Dia adalah sumber mujizat. Masalahnya kita ini tidak tahu bagaimana menerima. Kalau kita baca dalam Matius 1, saudara, kita lihat menggambarkan bagaimana mujizat terjadi. Natal itu diikuti dengan peristiwa lebih kurang 400 tahun Allah tidak berbicara sama sekali. Setelah firman Tuhan berakhir berbicara pada Nabi Malaki, firman Tuhan berakhir tidak pernah berbicara. Aku akan memberikan roh Elia yang membuat hati Bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak kembali ke bapaknya. Saudara, 400 tahun kemudian Tuhan tidak berbicara sama sekali. Bisa dibayangkan, saudara, rusaknya dunia bagaimana? Bisa dibayangkan hancurnya dunia bagaimana? Dunia sudah bobrok, saudara. Tetapi di saat seperti itu, masih ada sepasang anak muda yang bernama Yusuf dan Maria. Yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kesucian. Mereka tidak hidup sebagai suami istri sebelum mereka masuk dalam perkawinan yang suci. Tidak seperti zaman sekarang, saudara. Pertanyaannya, mengapa mereka teguh dalam prinsip sementara dunia sudah menyeret kepada hal-hal yang buruk? Kalau kita lihat saat ini, dunia sudah kotor, saudara. Kita lihat perceraian, perzinahan,
hidup yang Salmon Leven itu sudah terjadi di mana-mana, saudara. Kenapa ini ada sepasang muda, yaitu Yusuf dan Maria, yang bisa dipakai oleh Tuhan? Yang pertama, karena mereka bergaul dengan firman Tuhan. Orang yang hidupnya bergaul dengan firman Tuhan, hidupnya tidak akan terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang coba berusaha menyeretnya. Kita lihat saat ini dosa dianggap biasa, ya. Saya katakan perceraian dianggap biasa, bukan sesuatu yang memalukan. Kalau dulu orang bercerai malu, saudara, tutup-tutup supaya tidak dengar orang. Tapi sekarang terbuka lebar, malah diumumkan, saudara. Dunia sudah menuju kepada kehancuran. Saudara, roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya percaya mujizat selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Mujizat tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, iman datangnya dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau masuk menikmati mujizat, kita harus ada benih iman sebagai standarnya. Jadi waktu kita banyak dengar firman Tuhan, pasti, saudara, iman kita ini bangkit. Karena itu ingat, kita harus hidup dalam firman. Ayo kita mau mengakui dan berkata, Tuhan, saya mau hidup dalam firman. Saya mau bergaul dengan firman. Saya harus memperkatakan firman. Saya mau mempercayai firman. Itu harus menjadi satu pedoman yang penting dalam hidup kita. Kita lihat yang kedua, Yusuf seorang yang tulus hati. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Orang yang mendapatkan mujizat itu dikatakan harus bisa jaga hatinya benar-benar. Ya, dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala waspada. Hati ini perlu dijaga, saudara. Kalau hati kita belum benar, saudara, doa kita tidak akan dijawab. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Kalau hati kita hendak kita jaga dengan benar, masih banyak kekotoran, saudara, doa kita tidak akan dijawab, kita tidak akan mengalami mujizat. Tapi dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati, orang yang menjaga hatinya, saudara. Banyak orang yang menjaga penampilan, banyak orang menjaga namanya, banyak orang menjaga hartanya, ya. Ada safety box, saudara. Tapi nggak banyak orang yang menjaga hatinya. Padahal dalam hati ini terpancar kehidupan kita. Jangan sampai kita simpan sampah-sampah di hati kita. Kesombongan, dendam, kepahitan, kesesakan, ya, kecurangan, ya, iri hati, amarah. Itu sampah-sampah yang dalam hati kita harus kita buang, saudara. Nggak bisa itu kita simpan. Saudara, kalau itu kita simpan, firman yang kita masukkan itu nggak akan pernah berbuah. Saudara, karena ada kotoran-kotoran di situ. Tanahnya nggak subur, saudara. Jadi firman itu hanya lalu, nggak subur. Karena ada kotoran-kotoran itu. Itu harus kita buang. Semua sampah-sampah di hati kita. Apa menjadi sampah-sampah hati kita sepanjang tahun 2023? Ayo kita punya satu komitmen dengan Tuhan. Aku mau buang semuanya. Saudara, kebaskanlah kakimu dari debu. Saudara, yang ketiga, kita harus andalkan Tuhan. Andalkan doa. Yusuf mengandalkan Tuhan. Yusuf mengandalkan doa sampai dia mendengar suara Tuhan. Saudara ingat, doa itu bukan cuma supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Banyak orang doa supaya, oh Tuhan, supaya Tuhan tuh tahu saya apa kebutuhanku. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatiku. Doa supaya Tuhan tuh tahu apa yang aku minta. Doa supaya Tuhan. Saudara, tidak selamanya kayak gitu, saudara. Doa itu bukan cuma supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi doa itu kita perlu tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan tentang kita. Ya, jadi bukan sebaliknya. Doa itu kita perlu tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan tentang kita.
Karena waktu kita mendengar suara Tuhan, kita tahu perintah Tuhan, saudara, di situ mujizat terjadi. Saudara, yang keempat, apapun resikonya, kalau kita mendengar suara Tuhan, itu perintah Tuhan tetap jalankan. Kita harus tetap sebagai pelaku yang setia. Walaupun ada resikonya, saudara. Ada resikonya, umpamanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, tetapi tetap jalankan. Karena pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik. Mungkin bagi kita ada risikonya, tapi enggak. Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara, harus menjadi pelaku yang setia. Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu orang yang bijaksana, saudara. Kalau enggak melakukan, itu orang yang bodoh. Orang yang bijaksana itu melakukan, mendengar dan melakukan. Saudara, dia dan hari-harinya penuh dengan kuasa dan mujizat. Saudara, memang kita kadang-kadang doa minta Tuhan supaya tahu isi hati kita. Saya pernah doa waktu anak saya yang keempat. Saya minta, Tuhan, saya kan sudah punya anak 2 perempuan, 1 laki. Saya minta anak keempat ini laki, Tuhan. Tuhan, pokoknya saya minta anak laki. Saya kepingin apa yang ada di hati saya. Tapi belum tentu itu yang ada di hati Tuhan. Tuhan berikan yang lain. Tuhan berikan anak saya keempat, Kesia, anak perempuan. Ternyata saya tahu bahwa Tuhan punya ada maksud tertentu. Karena jawaban kita dan jawaban Tuhan itu beda. Sejauhnya langit dan bumi. Tuhan punya rencana yang indah. Kenapa diberi perempuan? Karena supaya kita lebih menjaga. Bagaimana akhirnya suami saya berkata, ya anak bukan perempuan. Jadi aku harus sungguh-sungguh bertobat, saudara. Itulah, saudara. Kita harus tahu, meskipun jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan kita, mungkin ada resikonya lain. Memang beda kadang-kadang, saudara. Tidak sama. Sejauhnya langit dan bumi, disitulah pikiran Allah dan pikiran kita. Tapi jangan andalkan pikiran kita. Pikiran kita bisa salah. Pikiran manusia bisa salah. Tapi pikiran Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, ayo sepanjang tahun 2023, kita evaluasi diri kita. Sejauh mana kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Sepenuhnya, atau separuhnya, atau sebagian saja. Saudara, itu tergantung dari diri kita. Ayo kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahwa sepanjang tahun 2023 ini, ada ada ganda, tongkat penindas. Yang menindas kita, membuat kita stres, terbungkuk-bungkuk, kita jatuh tergeletak, kita sampai khawatir, kita ketakutan, kita sampai mengalami segala masalah yang membuat kita khawatir. Ayo, kita datang pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Kalau kita tahu Yesus ada bersama kita, Emmanuel, dia bersama kita, mujizat Tuhan akan terjadi karena dia adalah sumber mujizat. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara semua yang ada di Zoom pagi hari ini dan sore hari ini di Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau tahu setiap hati kita butuh Engkau. Kita butuh Engkau, Yesus, sebagai penasihat ajaibku. Apapun masalahku, aku tidak mau percaya pada nasihat manusia. Aku mau percaya pada nasihat Tuhan. Karena Engkau penasihat yang ajaib. Dan Engkau Allah yang tidak pernah salah. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin ada masalah-masalah tersembunyi dalam hati kita yang belum kita bereskan. Tuhan, pada hari ini, saat ini, kita berdoa, kita mau bereskan Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur. Sehingga firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Akan berlipat-lipat 30, 61 sekali ganda. Dan firman itu akan berbuah-buah. Dan kita akan lakukan firman Tuhan. Percayakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Maka kita percaya. Yang sakit disembuhkan. Yang bekerja Tuhan memberkati. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Karena Tuhan sumber hikmat. Yang ibu rumah tangga mengalami damai sejahtera, ada hikmat yang luar biasa. Rumah tangga dipulihkan secara ajaib. Maka saya percaya tahun 2024 menyongsong tahun ini.
Kita akhiri segala kesalahan kita sepanjang tahun 2023. Kita memperbarui hidup kita sehingga akses hidup kita di tahun 2024 akan menuju kepada mujizat, kemenangan, dan kemenangan. Amin.